Yo, apa kabar para mimpi? Kali ini kita pengen membahas tentang semangat. Semangat biar kita selalu dikejar uang. Biar uang semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Mungkin Anda berpikir sesuatu yang berbau law of attraction itu adalah sesuatu yang mustahil. Atau sesuatu yang gak mungkin. Atau muncul persepsi-persepsi yang negatif dari pikiran Anda. Paling begini, paling begitu. Tanpa Anda tahu yang sebenarnya bagaimana mungkin ya. Terus kebanyakan orang itu lebih suka menghakimi. Jadi kayak misalkan, ala lu enak lu bikin konten dan lu dapat gaji, lu dibayar. Anda udah tahu gitu, kenapa Anda nggak bikin, ya kan? Nah, bikin yang berkualitas. Kita ngomong di sini bukan hanya sekedar basa-basi, bukan hanya sekedar ngoceh doang, tapi sebenarnya banyak banget yang udah merasakan manfaatnya. Dan karena saya sebagai pelaku, makanya saya bagikan bagaimana kita menjaga ya namanya semangat kita. Kita nggak terpengaruh oleh orang lain, kita nggak terpengaruh oleh orang-orang yang mungkin toksik ya di sekitar kita, atau orang-orang yang selalu pesimis dengan apa yang kita perbuat atau kita lakukan. Nah, kita diskusi bareng di sini, dan mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya ya, atau teman-teman misalkan ada masukan nih, kok bahas ini kok, oke, sampaikan aja, nanti saya akan membuatkan videonya ya, selama itu masih dalam koridor law of attraction. Di poin pertama ya, jangan dikendalikan oleh orang lain. Nah, kenapa? Tadi saya sempat bilang jangan dikendalikan oleh orang lain. Sebagian kecil orang ya, misalkan nih kita memiliki sesuatu atau kita memiliki sebuah rancangan dalam hidup kita. Sebagian kecil orang, atau mungkin bisa juga sebagian besar malahan, itu mereka akan menjadi yang namanya penghambatnya. Mereka akan jadi temboknya yang itu biar kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Atau contohnya gini, dalam hidup kita punya namanya haters. Nah, haters ini nggak bisa lepas dari sebuah kehidupan. Karena apa? Mereka bukan orang-orang terpilih yang untuk bisa maju. Dan yakinlah, kalau kita ngikut dengan apa kata haters itu biasanya kita malah akan menjadi bagian dari mereka. Dan kita tidak pernah menjadi siapa-siapa. Coba Anda lihat, para haters atau pembenci Anda itu cuma jadi apa? Ya, kehidupannya jadi apa? Mereka nggak pernah jadi apa-apa. Ya hidupnya gitu-gitu aja, monoton. Mungkin yang miskin ya tetap miskin. Karena apa? Dalam otaknya hanya kebencian kepada orang lain. Nah, maka dari situ jangan pernah kita mau dikendalikan. Jangan kita menuruti apa kata orang yang itu sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi hambatan bagi kita. Kita fokus aja dengan apa yang jadi tujuan kita. Yang namanya penghambat ya, kata orang lain ini bisa muncul dari siapa saja, termasuk orang tua kita, termasuk keluarga kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin dari pasangan kita sendiri. Nah, itu yang ruwet. Udah tahu pasangannya punya impian tapi malah dihambat. Padahal dirinya juga bakal ikut kalau si pasangannya ini berhasil. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya hambatan dari orang-orang sekitar, abaikan saja, fokus saja dengan apa yang teman-teman sudah impikan, teman-teman udah jadikan tujuan dalam hidup. Jangan terpengaruh kepada mereka. Dan teman-teman bisa menciptakan segala sesuatunya dari pikiran teman-teman. Dan itu teman-teman sendiri yang memang harus bertanggung jawab atas hidup teman-teman, bukan orang lain. Saya membagikan ilmu di sini untuk memberikan dorongan kepada teman-teman. Jadi misalkan nih ada hambatan, ada sesuatu, atau kitanya nyeleweng nih dalam menerapkan law of attraction atau ilmu-ilmu kehidupan yang lainnya. Saya sudah membagikan berbagai hal. Nah, teman-teman bisa pelajari. Dan tentu saja itu di luar tanggung jawab saya. Karena apa? Yang menjalani teman-teman. Karena tanggung jawab dalam kehidupan itu adalah teman-teman sendiri dan bukan orang lain ya. Diingat, semua tergantung dari diri teman-teman, bagaimana menerapkan, bagaimana menjalankan, dan bagaimana teman-teman menyikapi. Mungkin kalau ada yang mengendalikan di sekitar teman-teman. Dalam artian mengendalikan, bukan hanya mereka memerintah kita, bukan berarti mereka hanya menghambat kita dengan kata-kata, tapi banyak hal mungkin dengan perbuatan yang tadinya misalkan kita mengalami sesuatu yang itu sebenarnya kita nyaman, terus akhirnya diganggu dengan mungkin ya noise dari luaran. Nah, itu sesuatu yang memang menjadi hambatan bagi kita. Tapi fokus saja pada impian teman-teman ya. Fokus pada tujuannya. Kalau tujuannya uang ya, tentukan dulu goalnya berapa, nilainya berapa. Dan jangan pernah kita pesimis dengan kondisi kita saat ini. Lanjut di poin kedua, nyambung ya. Fokus pada goal. Nah, kita harus memiliki goal setting dulu. Jadi kita misalkan dari penghasilan kita pengen punya berapa. Terus misalkan kita pengen punya mobil, itu mobil apa. Kita pengen punya rumah, luasnya berapa, warnanya apa, berapa kamar. Dan jelaskan secara terperinci. Dan mungkin kesehatan, mungkin secara sosial, bagaimana
kita itu harus menggambarkannya, kita harus membuatnya, kita harus merancangnya dari saat ini. Kalau kita tidak punya goal, sama halnya kita seperti kapal yang tersesat di tengah lautan. Kita mau kemana bingung, gak nemu-nemu daratan, terus kitanya tujuannya arahnya kemana juga gak ngerti, kompasnya gak jalan. Nah, itu yang justru akan menghambat ya dalam kita meraih apa yang menjadi impian kita. Makanya dengan kita memiliki sebuah fokus, saat ada hambatan ya terjang aja, jangan peduli itu siapa, entah pasangan, entah itu orang tua, entah itu siapa. Bukan saya mengajari sesuatu yang buruk, dalam artian terjang bukan kita terus berantem dengan mereka, bukan, tapi fokus saja, senyumin aja saat mereka melakukan sebuah hambatan, senyumin, ya sudah gue buktikan. Saat Anda udah bisa membuktikan, mereka itu biasanya diem, dan ujungnya apa? Ya bergantung pada kita juga. Dirinya gak mungkin akan mandiri, ajarin dong ilmunya bagaimana, gak mungkin, pasti mereka akan menghambatnya. Apalagi kalau yang namanya mereka bertanya, kenapa seperti ini? Katanya punya impian gak tercapai-tercapai. Saat Anda bilang, oh ini prosesnya, ini masih proses. Karena mereka gak sabaran, makanya dia bilang pastinya ya, entah siapapun itu, dari dulu kok proses. Sebenarnya hidup butuh proses, bukan butuh protes ya. Anda harus tahu bagaimana kita menerapkan apa yang menjadi tujuan kita dalam pikiran kita. Dan biasanya itu datang dari sesuatu yang tidak terduga. Biasanya itu datang, itu muncul tiba-tiba. Kadang kita memiliki keinginan apa, saat kita sudah tidak menginginkannya lagi, bahkan itu baru akan muncul, dia akan datang. Mungkin ketika masih berproses itu kita ditertawakan orang. Mana buktinya, mana buktinya, mana buktinya. Makanya saya bilang, jangan kasih tahu orang tentang impian kita. Karena apa? Mereka bakal membuli kita. Dan ingat ya, orang yang suka membuli itu adalah orang yang gak pernah bahagia. Bayangin tuh, kalau orang yang bahagia biasanya apa? Gua traktir yuk, mau ngopi di mana? Nah, orang bahagia itu contohnya. Mau makan apa yuk, gua traktir. Bahagia. Orang bahagia pasti membagikan kebahagiaannya, bukan malah dirinya merendahkan orang lain, bukan dirinya membuli orang lain ya. Diingat ya, fokus kepada goal, jangan pedulikan kata orang ya. Jangan pernah mau diatur oleh orang lain. Hidup Anda ya hidup Anda. Masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang lain. Kecuali orang lain itu mau memberikan fasilitas bagi Anda, orang lain itu memfasilitasi untuk Anda bisa mencapai impian. Jadi siapapun itu jangan pedulikan, fokus pada impian Anda. Karena nyambung lagi ya, setelah kita itu sudah menerapkan poin pertama, jangan mau diatur orang, kita punya goal. Makanya kita harus menjadikan itu adalah sebuah realita, sebuah kenyataan. Dari mana datangnya? Kita sudah memiliki yang namanya supermind, pikiran yang super. Dan kita sudah menanamkan impian-impian, atau kita udah memprogram hidup kita. Maka kita perlu melakukan sebuah tindakan yang itu akan menjadikan hidup kita ini menjadi apa yang kita mau. Karena ku tahu yang ku mau, bukan lu tahu yang gua mau. Bukan seperti itu dalam menentukan masa depan. Tapi diri kita lah yang tahu bagaimana kita harus menjalani setiap langkah, dan kita bisa menciptakan hidup kita agar tidak menjadi seperti orang-orang kebanyakan, orang rata-rata. Nah mungkin ya, saat ada seorang anak nih, dirinya memiliki sebuah impian atau cita-cita, kadang justru orang tuanya menghambatnya gimana? Gak usah ngimpi, kita gini aja udah bersyukur, kita ditakdirkan tuh begini. Nah lalu bawa-bawa takdir tanpa ada usaha, bukan ngasih semangat juga ke anaknya. Itu gak boleh kayak gitu kita jadi orang tua. Bahkan saya pun seorang anak itu dari kecil udah saya kasih impian. Lu maunya gimana, maunya apa, kejar sampai lu dapat. Prosesnya lewati aja, nikmati aja. Jadi bukan kita menghambat mereka, kecuali ada sesuatu yang itu kurang tepat. Nah kita perlu memberikan arahan biar itu nanti dalam koridor yang benar. Jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.